Atmosfer studio yang menegang sebelum pengumuman. Dari posisi saya di sisi kanan panggung Studio 5 Indosiar, suasana malam itu sudah terasa berbeda jauh dari result show minggu-minggu sebelumnya. Lampu dipadamkan lebih redup dari biasanya, seolah kru ingin menegaskan bahwa keputusan yang akan dibacakan memiliki bobot besar. Tiga peserta terakhir, Mila, Tasya, dan Mutia, berdiri berjejer dengan raut wajah yang sulit disembunyikan ketegangannya. Abi Ramzi dan Rina, dua host yang biasanya selalu tampil percaya diri, tampak menahan gugup ketika memegang amplop penilaian. Dari jarak tempat saya berdiri, terlihat jelas tangan Abi bergetar kecil, sementara Rina beberapa kali menghela napas panjang sebelum kembali tersenyum ke kamera. Ketika nama Mila disebut sebagai peserta pertama yang selamat, tepuk tangan yang muncul terdengar hambar dan cepat meredup. Semua fokus langsung mengarah kepada dua peserta tersisa, Tasya dan Mutia. Di titik inilah ketegangan mencapai puncaknya, ditambah fakta bahwa keduanya sejak awal berada pada posisi rawan akibat selisih tipis hadiah virtual dan nilai juri. Saya mencatat bahwa detik-detik tersebut terasa jauh lebih panjang dari biasanya, seolah seluruh studio menunda napas menunggu keputusan final yang akan mengubah jalur perjalanan salah satu dari mereka. Detik ketika nama Mutia diumumkan tersenggol. Keheningan studio mencapai tingkat yang jarang saya temui sepanjang meliput DA7 ketika Rina mengucapkan kalimat pamungkas. Mohon maaf, Mutia harus tersenggol malam hari ini. Sebagai reporter yang sudah bertahun-tahun meliput panggung hiburan, saya bisa merasakan bagaimana energi ruangan seketika berubah. Mutia menunduk pelan, bahunya turun, dan air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh begitu saja. Tidak ada suara teriakan, tidak ada kegaduhan, bahkan musik latar pun dibuat senyap beberapa detik lebih lama untuk memberi ruang pada momen emosional itu. Penonton yang biasanya selalu merespons dengan sorak atau teriakan histeris pun hanya bisa terpaku. Dari posisi saya terlihat beberapa penonton di baris depan menatap Mutia sambil ikut menahan tangis. Dalam kesunyian itu, mikrofon panggung menangkap suara napas Mutia yang pecah, mengisi seluruh ruangan dengan rasa pilu yang sulit digambarkan. Bagi saya sebagai reporter, jarang ada momen di mana sebuah keputusan eliminasi mampu membungkam ratusan orang sekaligus. Namun malam itu, keheningan tersebut menjadi bukti bahwa publik telah terlanjur menyayangi sosok muda asal Bone Bolamud itu. Reaksi emosional Mutia yang mengguncangkan studio. Ketika kamera televisi melakukan close up pada wajah Mutia, saya dapat dengan jelas melihat betapa beratnya momen itu baginya. Air matanya jatuh perlahan, bukan dalam tangisan meledak, namun dalam kesedihan yang dalam dan tulus. Pipinya yang basah dan mata yang memerah memancarkan kejujuran yang membuat para jurnalis di area pers ikut menunduk, mencoba menyerap momen itu tanpa melanggar privasinya. Mutia berusaha menahan suara agar tidak pecah, tetapi setiap helaian napasnya terdengar oleh seluruh studio yang sunyi. Penonton di tribun tampak terhanyut. Beberapa mulai mengambil tisu, lainnya menundukkan kepala, tidak ingin terlihat larut dalam emosi. Ini bukan tangis karena kalah, melainkan tangis seorang remaja 18 tahun yang selama 6 bulan mengorbankan waktu, tenaga, dan mimpi untuk tampil di panggung nasional. Dalam tugas saya sebagai reporter, saya memahami bahwa ada air mata kompetisi dan ada air mata perjalanan. Dan air mata Mutia adalah jenis yang terakhir, air mata seseorang yang sudah memberikan seluruh jiwa dalam perjuangannya. Momen itu terasa begitu intim, namun disaksikan ribuan pasang mata di studio dan jutaan lainnya di seluruh Indonesia. Momen ketika Soimah berlari menghampiri Mutia. Saat momen emosional Mutia masih berlangsung, tiba-tiba Soimah, juri yang dikenal sangat tegas namun berhati lembut, berdiri dari kursinya. Dari arah meja juri, saya melihatnya berlari kecil menuju panggung tanpa mempedulikan rundown acara yang ketat. Langkahnya cepat dan penuh ketegasan seperti seorang ibu yang melihat anaknya membutuhkan pelukan. Begitu tiba di sisi Mutia, ia langsung meraih tubuh gadis itu dan memeluknya erat. Pelukan itu berlangsung lama, hampir 40 detik, sebuah durasi yang secara teknis sangat panjang untuk ukuran acara live dengan durasi padat. Namun tidak ada satupun kru yang berani memberi tanda untuk mengakhiri momen tersebut. Kamera menyorot wajah keduanya, dan dari jarak saya berdiri, terlihat Soimah membisikkan kalimat yang kemudian menjadi viral. "Anakku, mama bangga."
Suara penonton mulai terdengar pelan, sebagian menangis, sebagian mengusap wajah. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa ini adalah salah satu bentuk empati paling nyata yang pernah ditampilkan juri manapun di panggung DA7. Tidak dibuat-buat, tidak dramatisasi, hanya ketulusan murni dari seorang seniman senior kepada talenta muda yang sedang menghadapi pukulan berat. Pengumuman mengejutkan, hadiah pribadi 25 juta rupiah. Setelah memeluk Mutia, Soimah kembali berdiri di depan mikrofon. Saya dapat melihat ia menarik napas panjang sebelum berbicara, seolah ingin memastikan bahwa emosinya tidak mengganggu pesan yang akan ia sampaikan. Saya ingin memberi hadiah pribadi untuk Mutia sebesar 25 juta rupiah, katanya lantang. Seketika studio pecah dalam tepuk tangan yang jauh lebih meriah dari sebelumnya. Saya melihat Mutia menutup wajahnya, tubuhnya bergetar menahan emosi yang membludak. Reaksi penonton pun tidak kalah heboh. Banyak yang berdiri untuk memberikan standing ovation kepada Soimah dan Mutia. Sebagai reporter, saya tahu bahwa pemberian hadiah sebesar itu secara terbuka hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah DA. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Soimah bukan sekedar bentuk simpati, tetapi pernyataan dukungan yang sangat nyata terhadap masa depan Mutia. Dari tempat saya duduk di area pers, banyak jurnalis mulai mengetik cepat pada gawai mereka, menyadari bahwa momen ini akan menjadi sorotan utama di banyak portal berita. Pengumuman kedua, kontrak rekaman 6 bulan. Namun, kejutan dari Soimah tidak berhenti pada hadiah uang. Dengan suara mantap ia melanjutkan, Mutia akan mendapatkan kontrak rekaman 6 bulan di label saya. Kalimat itu sontak memicu reaksi yang lebih besar. Penonton berdiri serentak memberikan tepuk tangan panjang yang menggema di seluruh studio. Mutia terlihat kembali menangis, namun kali ini tangisannya bercampur kebahagiaan dan ketidakpercayaan. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa pemberian kontrak langsung dari juri merupakan peristiwa langka yang jarang terjadi bahkan dalam industri hiburan Indonesia. Kontrak tersebut mencakup rekaman profesional, kesempatan duet, hingga rencana tur khusus ke Gorontalo, sebuah paket yang setara dengan hadiah juara. Dari perspektif jurnalisme, pengumuman ini menjadi bukti bahwa Mutia meskipun tersenggol, ia justru berada di titik loncatan yang dapat membawanya ke karir yang lebih besar. Saya juga mencatat bahwa beberapa juri lain tampak terkejut namun mendukung penuh keputusan tersebut. Bahkan kru yang bertugas tampak ikut terharu, sebuah fenomena yang jarang saya lihat dalam sebuah produksi televisi besar. Reaksi juri lain yang tak kalah mengharukan. Di sisi meja juri, Dewi Persik yang biasanya tampil kuat dan karismatik akhirnya tak kuasa menahan emosinya. Dari tempat saya berdiri, saya melihatnya menutup wajah dengan kedua tangannya, berusaha menyembunyikan mata yang basah. Mutia, suaramu emas, terdengar suaranya bergetar melalui mikrofon. Bagi kami, para reporter, ini adalah pengakuan besar mengingat Dewi Persik dikenal sangat selektif dalam memberikan pujian. Sementara itu, Wika Salim berdiri pelan, wajahnya memerah menahan tangis. Ia menatap Mutia dengan lembut sebelum berkata, "Gorontalo menunggu lagu barumu, kamu jarah hati." Kalimat itu disambut riuh penonton yang merasa kalimat tersebut bukan sekedar pujian, tapi semacam restu. Reaksi juri malam itu menunjukkan bahwa eliminasi Mutia bukan soal kurangnya kemampuan, tetapi soal ketatnya kompetisi. Dalam pandangan saya sebagai reporter, jarang ada 3 juri sekaligus menampilkan emosi sedalam itu dalam satu malam. Momen tersebut menegaskan bahwa Mutia berhasil meninggalkan jejak yang begitu kuat dalam perjalanan musik musim ini. Juri melihatnya bukan hanya sebagai kontestan, tetapi sebagai potensi besar yang siap memasuki industri secara profesional. Kata perpisahan Mutia yang menyentuh studio. Setelah suasana mereda, Mutia diminta memberikan kata perpisahan kepada penonton dan juri. Suaranya terdengar jelas bergetar sejak kata pertama. "Terima kasih Soimah, terima kasih Gorontalo, terima kasih Indonesia," ucapnya sambil berusaha mengontrol emosinya. Dari sudut pandang saya sebagai reporter, kalimat itu disampaikan bukan dengan nada putus asa, melainkan dengan kedewasaan seorang anak muda yang memahami bahwa perjalanan karir tidak berhenti pada satu panggung saja. Mutia melanjutkan bahwa ia telah berjuang selama 6 bulan penuh, meninggalkan keluarga dan menjalani latihan intensif setiap hari. "Ini bukan akhir, ini awal," katanya sambil tersenyum kecil. Rona matanya masih basah tetapi tekad terlihat jelas. Ia juga meminta maaf kepada pendukungnya yang ia panggil keluarga Mutia, serta memohon doa agar bisa sukses di luar kompetisi. Pernyataan itu membuat penonton kembali terdiam, bukan karena sedih, tetapi karena terharu melihat ketulusan seorang gadis muda yang menerima hasil dengan penuh syukur. Dalam pengalaman saya meliput acara kompetisi, jarang ada perpisahan yang terasa sehangat dan sedalam ini. Jejak perjalanan Mutia dari Bone Bolango hingga Top 6.
Mutia bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul di panggung nasional. Dari catatan yang saya kumpulkan sejak awal musim, Mutia lahir pada 13 Mei 2007 di Bone Bolango, Gorontalo. Ia tumbuh sebagai anak daerah yang memiliki minat kuat terhadap musik sejak kecil. Mutia kerap mengikuti lomba menyanyi di tingkat kabupaten dan provinsi dan hampir selalu membawa pulang trofi. Pada audisi di A7 bulan Juni 2025, Mutia membuat juri terpagum dengan teknik vokalnya yang matang meski usianya baru 18 tahun. Ia lolos ke final audition grup 4 dengan mulus. Di babak top 40, ia meraih 3 standing ovation dari Soimah, Lesti, dan Wika, pencapaian yang hanya diraih oleh segelintir peserta. Perjalanannya kemudian berlanjut hingga top 17, top 8, dan akhirnya top 6. Di kampung halamannya, sang ayah yang merupakan anggota DPRD sering mengadakan nonton bareng untuk mendukung perjuangan Mutia, sementara ibunya dikenal tak pernah absen berdoa di setiap tampilannya. Sebagai reporter, saya melihat perjalanan Mutia sebagai salah satu kisah paling inspiratif